Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul A History of Violence. Film ini bercerita tentang seorang ayah yang dulunya merupakan mantan pembunuh bayaran profesional. Kemudian setelah bertaubat, dia memutuskan untuk hijrah ke kota kecil dan membangun sebuah keluarga kecil nan bahagia tanpa gangguan apapun. Hingga sampai pada suatu waktu di mana kedai sang ayah didatangi dua orang perampok. Tentu saja pria tersebut berusaha menyelamatkan kedai kopi miliknya. Tapi tak disangka sang ayah menjadi viral di seluruh berita karena dicap sebagai pahlawan kota. Tentunya hal itu mengundang masa lalu sang ayah datang kembali dan meneror keluarga kecilnya. Sampai-sampai mental mereka pun terganggu karena diteror terus-terusan. Lantas, akankah sang ayah dapat mengembalikan senyum kebahagiaan di wajah keluarganya? Oke, penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Film ini diawali di sebuah hotel kecil milik seseorang. Di sana terlihat ada dua orang penjahat bernama Jones. Kemudian ada rekannya yang berada di mobil bernama Billy. Mereka terlihat hendak check out dari hotel tersebut setelah perjalanan panjang. Ketika selesai check out, Jones menyuruh Billy pergi ke kantor resepsionis untuk sekedar mengambil air karena perjalanan akan jauh. Setelah masuk ke dalam kantor, terlihat di sana para pekerja sudah mati dibantai habis oleh Jones. Melihat hal itu, Billy bersikap sewajarnya. Lalu saat mengisi botol minumnya, Billy melihat anak kecil keluar dari persembunyian. Alih-alih bersikap baik pada bocil tersebut, Billy justru menyuruhnya diam dan langsung mengeksekusi bocil tersebut. Sementara itu di sebuah rumah, pada malam hari terlihat seorang anak berteriak karena mimpi buruk. Hal itu membuat seluruh anggota keluar bangun dan inilah rupa dari keluarga Tom. Pada pagi harinya, saat breakfast terlihat keluarga itu nampak bahagia dalam cerita. Sang kakak yang bernama Jack diketahui hendak mengikuti kejuaraan baseball. Singkat cerita, Tom lantas menuju ke sebuah kedai kopi miliknya. Di kedai kopinya juga terlihat kehidupan Tom sangatlah normal. Dia memiliki konsumen yang sangat akrab dengan dirinya. Sementara itu Jack yang tadi ikut kejuaraan baseball memenangkan pertandingannya dengan sangat mudah. Tak terima dengan hasil tersebut, seorang bocil yang kalah mengajak Jack untuk berkelahi. Namun Jack ini tampaknya orang yang santai dan tak melawan. Sehingga bocil tadi malah kesal sendiri dengan perilaku Jack. Setelah malam tiba, Tom kembali dijemput oleh istrinya yang bernama Eddie. Sedangkan anaknya Jack justru malah malam mingguan dengan pacarnya di pinggir jalan. Di malam berikutnya ketika kedai kopi Tom sudah tutup, tiba-tiba datanglah dua penjahat tadi. Jones awalnya bersikap baik dan meminta kopi hangat untuk dirinya. Namun Tom bilang jika kedai telah ditutup. Nanda Jones pun menjadi naik dan mengagetkan konsumen yang ada. Karena tak mau mengganggu kenyamanan, maka Tom pun melayaninya dengan baik. Namun ketika karyawati Tom hendak pulang, wanita itu dihadang oleh Billy. Di sana hampir-hampiran saja wanita itu dilecehkan oleh Billy. Namun Tom secara tiba-tiba melakukan perlawanan pada Jones. Hal itu membuat Billy menembakkan pistolnya. Dan disitulah dengan otomatis darah pembunuh bayaran Tom muncul kembali. Dia dengan sekejap mata langsung menghabisi para penjahat itu. Tentu saja hal itu membuat para wartawan datang dan meramaikan dunia pemberitaan. Sedangkan Tom yang berada di rumah sakit karena kakinya yang tertusuk hanya terdiam. Bahkan ketika keluar dari rumah sakit pun para warga lokal ikut memberikan tepuk tangan karena Tom dianggap pahlawan.
Bahkan setelah sampai rumah pun seorang wartawan meliputnya. Tapi hal janggal terjadi setelah mobil wartawan pergi. Tiba-tiba mobil hitam memarkir di depan rumah, namun tak lama mobil itu pergi sendirinya. Keesokan harinya, tadi sangka kedai kopi Tom mendadak penuh. Tak lama beberapa orang pun datang ke kedainya dengan berbaju layaknya orang kelas atas. Orang berjas hitam tersebut bernama Carl. Carl datang dari masa lalu Tom. Dia bilang jika nama asli Tom adalah Joy Cusack. Namun, Tom menepis pernyataan itu dan justru ingin Carl segera pergi dari sana dengan sopan. Carl juga mengajak Tom untuk ikut pergi ke Philadelphia. Tapi Tom tetap pada pendiriannya jika Carl mungkin salah orang. Pertemuan pertama ini pun segera berakhir dengan Carl pergi dari sana. Eddie yang khawatir dengan kedatangan orang-orang tersebut lantas menelpon kepolisian setempat. Dan benar saja, polisi itu langsung menepikan mobil Carl di jalan. Di sana Pak polisi yang disebut Sam itu lantas menyuruh mereka agar tak lagi mengunjungi kota kecil yang damai. Pada malam harinya, Sam memberitahu pada Tom dan Eddie jika Carl dan para kacungnya adalah orang-orang dengan tingkat kriminalitas tinggi. Beberapa kali keluar masuk penjara karena pembunuhan dan atasan mereka yang bernama Richie adalah seorang mafia kelas kakap di Philadelphia. Namun di situ Tom hanya bersikap seperti warlock biasa yang tak tahu apapun. Sedangkan Eddie terlihat kena mental karena para pembunuh mengincar Tom dan keluarga. Pada keesokan harinya di hari libur, kedai Tom sedang tutup. Namun Tom memilih untuk healing sendiri di kedainya. Lalu tiba-tiba mobil hitam Carl itu kembali mendatangi Tom dan pergi lagi setelahnya begitu saja. Sontak Tom lari menuju ke rumahnya dan menghubungi Eddie sang istri. Karena Tom menyangka jika Carl akan menculik sana keluarganya. Untungnya dengan sigap, Eddie mengangkat telepon Tom dan mengambil shotgun yang disuruh Tom sebelumnya lalu menutup semua pintu. Setelah Tom sampai di rumah, untungnya tak terjadi apa-apa di sana. Dan Eddie menyangka jika Tom terkena serangan trauma akibat perampokan yang pernah dilaluinya. Sedangkan Jack justru tak menyangka jika bapaknya memiliki sebuah shotgun. Jack juga mulai khawatir jika para pembunuh itu datang ke rumahnya. Tapi Tom berusaha untuk menenangkan Jack. Setelah beberapa waktu, Eddie dan si bungsu pergi ke mall untuk berbelanja. Namun tiba-tiba si bungsu hilang dari pengawasan karena Eddie terlalu sibuk belanja sepatu. Sempat panik karena hilang, namun ternyata si bungsu sedang berdekatan dengan Carl. Di sana Eddie pun langsung kesal karena tahu latar belakang Carl sekarang. Tapi Carl justru memberitahu jika mata kanannya pernah berusaha dicongkel dengan besi oleh Tom dahulu. Bahkan Tom punya kakak bernama Richie, yang bukan lain adalah mafia kelas kakap. Tom juga merupakan seorang pembunuh bayaran profesional, ucap Carl. Tapi Eddie tak mau percaya dan meninggalkan Carl begitu saja. Scene berlanjut di sekolah Jack. Ketika sedang ngobrol santai, tiba-tiba bocil ganggu datang lagi pada Jack. Dan kali ini Jack tak bisa menahan emosinya. Dia lantas menghajar habis-habisan bocil ganggu tersebut. Hal itu pun jelas membuat ayahnya marah karena perkelahian itu membuat Jack diskors. Dan tak sengaja ketika berdebat, Tom menampar Jack yang membuat Jack cabut dari rumah. Tak sampai situ, Eddie yang telah sampai di rumah menyampaikan jika tadi dirinya bertemu dengan Carl. Di sini kita bisa lihat keluarga Tom sangat dihantui oleh Carl sampai kena mental. Tak lama, mobil Carl pun datang ke rumah mereka. Lantas Tom dan Eddie keluar sambil membawa shotgunnya. Carl lagi-lagi mengajak Tom untuk pergi ke Philadelphia. Tapi karena Tom menolak, lantas Carl berniat untuk membawa anak sulungnya pergi. Sontak itu membuat Eddie berteriak, namun Tom menyuruh Eddie untuk pergi ke atas menemani si bungsu. Tom awalnya berpura-pura mengiyakan ajakan Carl itu.
sampai Jack dilepaskan oleh anak buah Carl. Setelah itu, Tom langsung menyuruh Carl and the gang untuk pergi. Disitulah aksi baku tembak pun berlangsung. Namun sayang, Tom tertembak di bagian bahunya oleh Carl ketika hendak menembak kepala Tom. Tiba-tiba Jack dengan sigap menembak Carl terlebih dahulu, dan selamatlah Tom dari kematian. Scene berlanjut di rumah sakit di mana Tom sedang dirawat. Eddie juga datang ke sana dan sekarang Eddie menanyakan seperti apa kebenarannya. Karena Eddie telah melihat Tom bukanlah Tom sebenarnya, melainkan Joy Cusack, yakni sang pembunuh. Dan terpaksalah Tom mengaku jika masa lalunya merupakan seorang pembunuh bayaran. Namun Tom memastikan jika dirinya telah berubah dan telah meninggalkan kepribadian Joy Cusack. Mendengar hal itu, Eddie sempat tersedak dan marah karena Eddie berpikir telah menikahi pria seorang pembunuh bayaran. Setelah beberapa waktu, Tom kembali ke rumah disambut oleh Jack. Di sana Jack juga nampak marah karena sudah mengetahui kebenarannya. Bahkan Jack berniat untuk memberitahu informasi ini ke Sam alias polisi. Lantas Jack pun pergi dari rumah. Sedangkan Tom lanjut masuk ke rumah, lalu ketika sedang membenarkan mobilnya, datanglah Sam. Kemudian Tom mengajaknya masuk ke dalam sambil ngopi-ngopi. Di sana Sam menanyakan kebenaran tentang Tom yang memiliki masa lalu bernama Joy. Awalnya Sam juga tak percaya dengan Tom yang disandingkan dengan Joy. Tak lama Eddie pun pulang ke rumah. Di sana Eddie juga ditanyai hal yang sama oleh Sam. Tapi semarah apapun seorang istri pada suami, tetap saja cinta tak bisa dikalahkan. Eddie membenarkan ucapan Tom kalau Tom bukanlah Joy Cusack. Di situ lantas Eddie tak bisa menahan air matanya yang membuat Sam tak enak dan pergi dari sana. Dan di malam harinya, ketika Tom hendak tidur, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Richie, yakni kakaknya untuk menyuruh Tom menemui Richie di Philadelphia. Dan dia pun memutuskan untuk pergi dengan keyakinan ingin membereskan semuanya, agar keluarganya bisa tetap hidup dengan tenang. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang lumayan panjang, Tom disuruh untuk menemui anak buah Richie terlebih dahulu di sebuah bar. Ketika bertemu di sana, tanpa banyak lama, langsung saja mereka berangkat menuju rumah Richie. Setelah sampai, pertama-tama Tom melakukan pemeriksaan. Entah kenapa wajah Tom tersenyum sendiri. Setelahnya, Tom akhirnya bertemu dengan sang kakak setelah 18 tahun lamanya. Mereka pun berpelukan. Awalnya semua berjalan dengan normal sampai Tom diajak ke ruangan pribadi Richie. Richie lantas memberitahu jika dirinya sangat kangen dengan adiknya. Diberitahu juga bahwa saat Tom meninggalkan Richie, keadaan semakin memburuk. Bahkan Richie harus kehilangan bisnisnya. Lantas Tom dengan kebaikannya meminta maaf dan berkata, "Apa yang aku bisa lakukan agar kau bisa memaafkanku?" Richie pun menjawab, "Kau harus mati." Langsung saja anak buah Richie mencekik dari belakang. Namun sekali pembunuh tetaplah seorang pembunuh. Tom membalikkan keadaan dengan menghajar anak buahnya habis-habisan. Sialnya Richie yang menembaki Tom pun terus-terusan meleset sehingga Tom berhasil kabur. Anak buahnya yang kebingungan pun datang untuk bersama-sama mengejar Tom. Wajah mereka tampak ketakutan karena telah mengganggu macan yang tidur. Lalu Richie dibiarkan terkunci di suatu ruangan. Sedangkan anak buahnya Tom habisi semua. Tak lama Richie pun ditembak mati oleh Tom tepat di kepalanya. Pada pagi hari setelah semuanya telah selesai, Tom pergi ke sebuah danau depan rumah Richie. Dia membuang pistolnya lalu mencuci muka. Scene lalu berlanjut di mana Tom kembali ke rumahnya, tampak raut wajahnya sedikit malu. Dengan perlahan dia pun masuk ke rumah di saat keluarganya sedang bersiap untuk makan malam. Meski sedikit canggung dengan keberadaan Tom yang telah kembali ke rumah, tapi cerita diakhiri dengan sangat menyentuh di mana mereka makan malam bersama. Tamat.